Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kafah. Sallallahu alaihi. Hadirin jamaah kuliah subuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta yang hadir maupun terutama di rumah. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita diberikan nikmat hidup disertai sehatnya, juga nikmat yang tak terhingga yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan ketulusan dan keikhlasan dibarengi dengan hati yang tulus pada kesempatan yang pagi hari ini kita berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya melalui pengajian seperti ini. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan saat ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarga, para sahabat, tabiin, tabi'at sampai akhir zaman. Pada pagi hari yang cerah ini, insya Allah kita akan menyimak materi yang sangat penting atau yang tidak kalah penting dibanding materi-materi lain, yaitu yang berhubungan dengan fikih siyasah, fikih tentang politik. Tentunya dalam Islam tentang hal ini sudah tidak asing lagi, karena segala sesuatu mesti ada yang seperti itu. Saya teringat beberapa tahun yang silam almarhum ayah Anda pernah menyampaikan dan berbicara langsung dengan sesepuh pesantren Manonjaya, Kiai Haji Khair Apandi, karena beliau merupakan kakaknya. Waktu itu berdialog, dan saat itu Kiai Haji Khair Apandi menyampaikan bahwa kita katanya jangan berpolitik. Tapi ayah Anda menyampaikan waktu itu, kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, maka mesti ada 1-2 orang yang terjun di bidang itu. Tapi motivasinya jangan salah. Beliau mengibaratkan mengecat tembok dari kejauhan, tidak kena. Artinya walaupun berupaya semaksimal mungkin, maka tembok tidak akan adanya perubahan. Oleh karena itu, maka politik ataupun kita umat Islam harus melek itu, dan harus ada yang terjun untuk memperbaiki situasi dan kondisi apalagi di saat ini. Maka tidak salah jika kadar-kadar Muhammadiyah pun memikirkan hal itu, memperhatikan hal itu. Kalau kemarin almarhum
Pak Suyatno gitu ya, yang dipinta oleh pimpinan pusat untuk terjun di bidang itu sebenarnya bukan motivasi duniawi, tapi ada motivasi lain yang sangat penting untuk keberlangsungan akidah termasuk syariat Islam di Indonesia ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja kuliah subuh pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya materi sekali lagi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ib Samsul Arif, yaitu yang berhubungan dengan fiqhus siasat. Kepada beliau dipersilahkan. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah Terus pengkajian protes di Persyarikatan Muhammadiyah tingkat daerah yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah. Alhamdulillah kita bersyukur, khususnya saya sendiri terima kasih berikan satu kehormatan untuk mengkaji beberapa ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, yang semestinya tanggal 7 November tapi dimintakan kemarin untuk hari ini. Pada tulisan yang kemarin, Ketua Umum PP Muhammadiyah di Republika menulis tentang keprihatinan ya, sikap-sikap para elit intelektual gitu, ulama tentang Indonesia. Jadi dia menulis cukup panjang, lumayan. Itu sangat bagus, memberikan satu motivasi. Dan kali ini saya juga membuka fatwa-fatwa majelis tarjih yang terkait dengan siasat atau politik. Jadi beberapa fatwa majelis tarjih saya angkat di kajian ini. Ini tinjauan kajian ini saja, siasat. Dalam periode Makkah itu julukan sebagai nabi dibaca dalam cara tidak ditemukan ada konflik yang besar, tidak melakukan usaha dengan proteksi senjata. Jadi ketika di Mekah itu tidak pernah terjadi peperangan begitu. Namun dalam periode Madinah, Nabi ini berfungsi, kalau versi ini adalah sebagai raja Rasul. Jadi seorang pimpinan Islam yang mengatur suatu komunitas. Sudah mengatur segala macam, menetapkan itu ini, yang melanggar beri sanksi, ada hukum segala macam. Jadi pandangannya ketika Nabi meninggal dunia itu tadi judulnya, Nabi wafat, komunitas Islam sudah ada. Maka ketika menjadi rasulnya tidak bisa diganti, namun ketika fungsinya sebagai raja layak dibicarakan gitu. Ada orang mau mengusulkan khilafah, ya layak dibicarakan, silahkan.
Tapi nanti akan muncul di sini, ada banyak fatwa juga kaitan ini. Nah, piagam Madinah ini piagam perdamaian. Setelahnya ini ada 3 kelompok dari ditetapkannya piagam Madinah. Ada orang yang beriman, yang Islam, ada yang beriman hanya mengikuti, yakin, percaya saja tapi bukan Islam, dan ada yang tidak beriman, menolak. Tetapi perdamaian dicapkan damai. Nanti setelahnya di Madinah Nabi Muhammad SAW wafat, ini muncul permasalahan. Ketika Islam menempatkan sebagai pengendali, Islam ditempatkan sebagai pengendali, maka kaum muhajirin, kaum ansor itu ya bertanya, siapa yang berhak jadi pimpinan ba'da Rasul ini wafat? Muncul jumhur ulama, oh yang paling berjasa, yang paling dekat kepada nasab. Ketika dekat dengan nasab juga rame lagi, nasabnya ke atas ke bawah. Jadi dekat kepada nasab ke atas itu kan ayah, kakek dan seterusnya, atau ke pinggirnya ada paman, adik, atau ke bawah anak, cucu. Nah ini sejak dulu gitu. Kemudian dimunculkan, oh nggak begitu saja, harus ada majelis syuro. Kalau membayat tanpa diangkat di majelis syuro nggak sah. Kemudian juga yang ketiga, ya harus orang Quraisy. Hadisnya demikian. Nah ini tetap sampai dengan hari ini satu hal yang wajar mengkritik demokrasi. Demokrasi ini disebut tidak Islami. Yang Islami adalah ini ya. Jadi untuk mengangkat itu ya silakan, hanya ada rambu-rambu saja. Rambu-rambu yang ditetapkan oleh fatwa tarjih itu hanya rambu-rambu tentang kepemimpinan, tentang mengolah pemerintahan, mengolah negara, bermuamalah, itu rambu-rambu saja. Berbeda dengan ibadah yang secara khusus itu. Ini adalah ibadah dan wajib untuk diperhatikan sama. Jadi ketika di sini disoroti ada khilafah, kehilafahannya, maka khilafah juga yang ada disorot dalam catatan itu hanya bentuk pemerintahan. Pasca Nabi meninggal, Nabi Muhammad SAW itu ada Khulafaur Rasyidin. Itu dilihat bentuk pemerintahan yang mengelola wilayah Islam dan luar Islam gitu, karena sudah ini. Jadi bisa dibentuk bentuk pemerintahan. Juga ada yang mendiami, mengolah, memakmurkan juga, ya bisa khilafah. Wakil Tuhan di bumi juga, kita mewakili Allah, maka segala sesuatu harus atas nama Allah. Kan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Jadi tiap-tiap satu pekerjaan tidak atas nama Allah. Jadi saya berbicara ini atas nama Allah. Kalau atas nama Allah harus bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu. Atas nama wali kota, atas nama presiden, itu harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh wali kota ketika beri sambutan atas nama wali kota. Nah ketika bekerja juga kita ini harus dengan nama Allah ini, maknanya sangat banyak. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim itu bahwa akto sangat banyak. Satu, bukan hanya digorolangkeun lapad bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya sebatas itu. Nama Allah itu ya kalau dari lapadnya sangat banyak. Karena lapad Allah masuk WC saja tidak bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari masjid disebut nama Allah. Masuk masjid disebut nama Allah. Mau makan disebut nama Allah. Mau tidur nama Allah ada. Karena kalau tidak ada nama Allah di sana, bahwa akto tidak disebut mencontoh Rasul, tidak disebut mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau adan udah ada Allahu Akbar, tak usah pakai bismillah lah dulu. Tidak usah.
ibadah. Jadi ini sudah ada nama Allah di sana. Mau sholat, lapatnya Allahu Akbar gitu. Jadi tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim lagi. Di hadis yang umum yang tidak ditemukan, tidak tahu, doa-doa memulai bekerja ya dengan lapad nama Allah lah, Bismillah itu. Jadi bukan hanya sebatas ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sangat banyak lapad itu. Juga bisa pengganti orang terdahulu, disebut khalifah. Khalifah juga sebuah model cara pelaksanaan dan penegakan syariah sebagai esensi kelembagaan negara. Nah, tinggal mana banyak munculkan. Ini disampaikan dalam kajian Ramadan. Tapi Ramadan yang kemarin karena pandemi tidak dilaksanakan secara langsung gitu. Ada kajiannya. Dan semestinya di tingkat daerah juga meniru judul-judul topik-topik yang dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah dikaji. Jadi judulnya sudah ada supaya orang yang ditugaskan itu paling tidak juga ikut menyampaikan walaupun hanya 1-2 dan diberikan kepada yang lain topik itu. Bapak dan ibu-ibu, itu kalau bentuk yang ada sampai dengan hari ini dikaji dalam hasanah yang lebih modern, itu tidak keluar dari klasik juga dan tidak meninggalkan zaman. Bentuk kekhalifahan bisa terdiri, ada kekhalifahan murni. Nah, tapi saya lihat dulu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu kalau dalam fakta hanya 4 syaratnya kan itu. Ada pimpinan pada saat itu kan Nabi Muhammad. Ada warga pada saat itu judulnya sahabat. Ada undang-undang pada saat itu Al-Quran dan Al-Hadis. Ada program saat itu dakwah. Tidak ada judulnya yang kelima teritorial begitu. Jadi kalau sekarang kita berkumpul melaksanakan syariah sebagai superpower itu, lihat Sirah Nabawiyah itu 4. Oh, ini ada pimpinannya, ada anggota, ada program, ada dasarnya dari Quran hadis. Kita punya program itu dinyatakan sah. Versi Sirah Nabawiyah. Teksi siasa itu begitu. Jadi kehilafahan murni yang dijadikan power kekuatannya ya Quran hadis, bertentangan Quran hadis, coret begitu. Itu kehilafahan murni. Dan hari ini juga banyak kelompok-kelompok. Karena apakah mau disebut khilafah atau pimpinan, ya pimpinan, karena 1, 2, 3 orang keluar dari rumah harus diangkat seorang pimpinan itu. Pimpinan di sini harus dikendalikan itu. Kalau tidak ada yang memimpin, mungkin setan. Kita berangkat harus ada. Kalau tidak diangkat, nggak ada yang ngambil kebijakan, memimpin musyawarah. Kehilafahan minus. Jadi syariah ini bukan sebagai penentu utama. Seperti di Indonesia boleh disebut karena ada presiden, ada. Ya diterjemahkan wakil Allah untuk memimpin itu kan, tapi kehilafahannya minus, di mana syariah bukan sebagai penentu utama, tetapi ada ajaran-ajaran yang diakomodasi dalam pengelolaan kenegaraan ini, pengelolaan pemerintahan ini gitu. Jadi mungkin ya bukan minus terjemahnya miring gitu. Jadi memang tidak murni, tidak jadikan power. Bahkan hari ini ya bisa capek begitu kalau melihat perkembangan politik ini, karena dikatakan musibah gitulah. Musibah politik ini. Tidak ada politik Islam. Bisa saja mencantumkan asasnya Islam, tapi belum tentu Islami. Belum tentu Islami. Dan tidak mencantumkan di dalam ADART-nya berasas Islam, belum juga tidak Islami. Dilihat saja, mungkin saja dalam bab ini orang bagus kita tiru, kita dukung. Mencantumkan Islam dalam hal ini jelek, enggak.
Muhammadiyah memerintahkan begitu, kita tetap dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tetap. Jadi ketika kehilafahan ini adalah dikategorikan minus, di mana syariah bukan sebagai penentu utama, maksudnya begitu. Kehilafahan plus, yaitu kerajaan itu ada faktor eksternal ikut menentukan. Ya mungkin Indonesia bisa jadi plus ditambah, jadi ada penambahan. Jangankan masalah memimpin negara, syahadat mah jarang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi ketika menyebut Muhammad itu di dalam syahadat mah asa di nikah tara pakai apa? Sayyidina asa. Tapi gak baca sholawatnya. Jadi kalaulah dalam negara ada plus tambahan-tambahan itu duniawi. Ini mah dalam ibadah, sholat, imam waladdallin rabbik birli mihlan hayang amin. Ini jadi kalaulah bab ini saja berani, ya kalau bab ini mah apalagi dunia gitu. Ketika dunia, sehingga disebut versi siasa ini kekhilafahan plus. Jadi ada faktor eksternal ikut menentukan. Bahkan di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 45, ada faktor eksternal yang menentukan. Luar negeri itu sangat berperan. Bisa kita lihat lah, tapi tidak kaji ke sana. Kita bisa lihat ya faktor penentunya. Ini hanya sekedar referensi. Jadi memang ada kata khilafah banyak, hanya dikutip seperti di dalam Al-Baqarah itu ada kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kata-kata khilafah ini di sana juga inna ja'alnaka khalifatan fil ard, itu juga sama lah. Jadi dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Itu hanya ini. Jadi dalam Al-Quran yang lainnya juga sama, hanya dikutip 4 ayat banyak. Kaitan dengan tadi orang mau diangkat khilafah, ini saya ambil jumhur ulama saja, pendapat sangat banyak sekali, menetapkan 4 syarat bagi orang yang akan diangkat sebagai khalifah. Ini dalil yang pertama itu dimunculkan harus dari Quraisy. Nah kalau suku Quraisy berarti raja. Kalau sekarang ini dari jumhur ulama, kalau di sini akan ada khilafah harus orang Quraisy. Kalau melihat pendapat ulama itu, nah, ini dari sana yang akan ada kerepotan. Padahal masalah dunia ini di mana-mana muncul. Ya ini akan muncul golongan, ada pimpinannya su'ubah wa qabailah. Jadi kalau ada su'ubah wa qabailah itu berbangsa, berkelompok, golongan, ada pimpinannya. Pasti ada peraturan, ada adat istiadatnya, sampai bahasanya beribu-ribu, mungkin di Indonesia juga puluhan bahasa. Nah ini sama, jadi tidak, walaupun ini jumhur ulama, walaupun ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, nah ini patut untuk dibicarakan dalam siasa. Kemudian adanya baiat. Jadi kehilafahan memang ada baiat. Di dalam fatwa tarjih ada yang menanyakan, kenapa di Muhammadiyah masuk anggota tidak ada baiat atau ormas Islam? Nanti akan saya jawab fatwanya. Jadi berdasarkan hadis ini, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Jadi barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan khalifah itu, maka akan menemui Allahnya itu tidak punya argumentasi nanti di hari kiamat itu. Tidak akan ada kenapa kamu begini, enggak. Makanya saya, jadi tidak ada baiat, maka baiat disyaratkan oleh jumhur ulama. Dan kalau matinya jahiliyah saja katanya. Sehingga banyak orang berkelompok sedikit-sedikit baiat, baca syahadat, sedikit baiat syahadat. Bagaimana versi Muhammadiyah kaitan dengan baiat ini?
Tapi baca dulu dari surat ini. Jadi innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man aufa bima ahadallahu alaihullah fasayutihi ajran abdima. Jadi sungguhnya orang-orang yang berbaiat padamu, kata Allah, innama yubayyunallah, sungguhnya itu berbaiat kepada Allah. Maka kata Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa yang melanggar paman nakasa fa innama yankusu ala nafsi, ya itu baginya yang melanggar, tapi siapa yang taat itu maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Yadullahi fawqa aydihim, walaupun dari mana itu para madhab, imam madhab itu berbeda pendapat. Tapi kalau di sini asbabun nuzul dari yadullahi fawqa aydihim ini, ketika berbaiat itu sasalaman, ditempelkan tangan orang itu di atas tangan Nabi. Jadi tangan Nabi di atas, tangan yang sumpah di bawah. Jadi seakan-akan Nabi itu atas nama Allah berdasarkan wahyu, yadullah fawqa aydihim. Itu asbabun nuzul yadullah. Maknanya, hikmahnya sangat banyak. Jadi kalau orang yang sudah bersumpah ini, tangan yang digerakkannya juga sudah tangan Allah, kakinya sudah kaki Allah, jadi sudah sejalan. Maka demikianlah. Kemudian di ayat 18-nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyunaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum qariba. Jadi Allah udah ridho kepada yang berbaiat di bawah pohon, dan Allah mengetahui hatinya, maka Allah turunkan ketentraman, ketenangan, dan Allah memberikan kepada mereka itu kemenangan yang dekat. Jadi akan ada perang Khaibar setelah baiat itu. Jadi Allah udah ridho, maka jamaah-jamaah di Indonesia juga banyak yang melakukan baiat sedikit-sedikit. Dulu zaman DI itu dapat 3 orang baiat, dapat 2 orang baiat syahadat, terus memang begitu. Karena itu bisa dibenarkan, karena berbentuknya khilafah. Dan hari ini muncul lagi di Garut, rame, ada beberapa kelompok pemuda ingin menghidupkan kembali DI, NII gitu. Nah, jadi kalau dia bersumpah dengan berbaiat dari sini, ya ini. Ada pertanyaan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah itu tentang baiat. Nah, nanti kita, nah ini fatwa tarjihnya yang disidangkan itu. Jadi pertanyaan di 2009. Jadi baiat ini diterapkan di Muhammadiyah itu tidak diterapkan. Karena Muhammadiyah ini bukan partai politik, bukan lembaga kekhilafahan. Jadi cukup bagi yang ingin menjadi anggota Muhammadiyah untuk mengucapkan janji setia atau pernyataan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, dan atau aturan pokok lainnya dengan lisan ataupun tulisan. Jadi tidak usah baiat. Adapun dilantik ya pimpinan itu bukan baiat juga katanya. Jadi ketika dilantik kita harus sakralnya ya usul kepada ananda pemuda, sakralnya tak usah terjemahnya lah gitu. Ketika kemarin pelantikan itu raditu billah jangan diterjemah, baca aja dengan terjemahnya syahadat ini, sehingga ada salah itu harus diluruskan. Nah ini ketika dilantik dikukuhkan baca syahadat, bukan baiat. Ya kategori sumpah ya sumpah, kategori janji, tapi bukan kategori baiat karena bukan lembaga kekhilafahan, bukan lembaga politik lah gitu. Jadi untuk ke janji siap jadi pimpinan. Di Muhammadiyah ini ditulis oleh Pak Haidar juga mengenai ini. Pimpinan Muhammadiyah ini kalau pimpinan cabang jumlah 7 orang,
Di antara yang 7 itu nggak ada atasan, kolektif kolegial, setara. Ketika anggota DPRD Kota Tasik jumlah 45, tidak ada atasan bawahan, itu semuanya setara, hanya pembagian tugas bagi ketua itu. Ketika ketua PCM, ketua itu bukan atasan itu, bukan. Kalau atasan PCM itu PDM, atasan PDM itu PWM, begitu. Karena dipilihnya kolektif kolegial. Jadi bukan atasan, sama begitu. Nah ini juga sama, jadi kaitan dengan itu. Yang ketiganya ini tadi itu kan satu harus ada baiat, ada dari suku Quraisy, ini musyawarah. Musyawarah ini hanya 4 jumhur ulama menetapkan ada musyawarah dan ada keadilan. Ini tidak usah diperdalam. Ini fatwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, jadi sebagai penegasan, ini juga disampaikan 8 identitas gerakan politik Muhammadiyah. Jadi kita ini silahkan bukan hanya berpolitik saja, artinya beraktivitas. Gerakan kita ini gerakan akidah. Duduk segala macam aktivitas kita ini sebut gerakan akidah. Itu Muhammadiyah menetapkan begitu. Gerakan akhlak Muhammadiyah ini. Jadi harokah bukan teori. Bukan teori kaitan dengan akidah akhlak, tapi harus menjadi aplikasi amal. Gerakan ibadah. Maka saya baca hari kemarin Selasa Jumat hari santri, itu ada yang nanya kok kenapa santri, dari bahasa apa? Kalau di SD murid gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau dikaji kaitan hari santri itu diskriminasi. Dulu Profesor Judan, pakar hukum tata negara di Menteri Dalam Negeri, nggak boleh ada peraturan yang dikeluarkan diskriminasi. Kalau untuk kelompok ya oleh kelompok aja, seperti Muhammadiyah ada milad, nggak usah minta ditetapkan oleh negara, pemerintah. PGRI ada hari ulang tahun, Golkar ada hari ulang tahun, nggak usah tetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Karena kalau yang ditetapkan oleh pemerintah itu, undang-undang ini harus bisa menyentuh semua anak bangsa. Kalau santri itu kan hanya untuk Islam saja, bukan berarti anti. Jadi memang lihat dari sana, yang namanya santri pesantren. Nanti malam ada mahasiswa Unsil minta untuk dialog, mungkin kaitan dengan kalau kami mahasiswa ini santri bukan. Jadi di kita itu kan ada santri, ada murid, ada pelajar, ada siswa. Yang paling bagus ya pelajar. Aki-aki juga masih bisa diajar. Kita yang sedang belajar, ini ya pelajar itu. Nggak bisa siswa. Nah, kalau santri nanti orang Hindu, orang Buddha itu bisa disebut santri, enggak juga. Jadi hari santri apa targetnya? Muncul, saya Panglima Santri Kota Tasik, saya Panglima Santri Jawa Barat, saya Panglima Santri Nasional itu. Jadi itu juga kaitan ini ya beri masukan. Bukan masalah anti, harus beri masukan. Dan saya berikan kaitan dengan sumpah juga, beri masukan ke undang-undang pramuka, seharusnya undang-undang kepanduan itu. Ya sumpah Trisatianya kata saya jangan demi kehormatanku, kecuali ada terjemahnya. Saya terjemahnya kalau nama sifat Allah boleh, tapi kehormatanku bukan sifat Allah. Kalau bersumpah itu harus dengan Allah gitu, harus dengan nama Allah. Jadi ketika munculkan santri, nah ini argumentasinya 3, akidah, akhlak, ibadah. Jadi santri itu tidak lepas dari sana. Iman, Islam, ihsan. Iman, ilmu, amal, katanya begitu.
Bukan begitu, itu kan hanya jargon-jargon, ya boleh saja. Tetapi ada kelemahannya kalau kaitan dengan hari. Jadi akhirnya ketika Maulid Nabi, pesantren-pesantren di Tasik memprotes kan, libur Maulidnya dipindahkan ke hari Rabu. Ya memang kebijakan kalau tetapkan libur hari Selasa, karena khususnya di Jawa Barat dan DKI Banten itu Sabtu itu libur, maka Jumat sore, Sabtu, Ahad, maka Seninnya istilahnya dajong karena libur Selasa, untuk menghindarkan tidak ada mudik ke Rabu begitu. Jadi tidak ada muncul pertanyaan apa, karena itu namanya kebijakan. Ya, karena yang sebenarnya libur hari besar di Islam itu bukan itu. Tahun baru merasa ini bukan, tahun baru Hijriah itu bukan hari besar Islam. Hari besar Islam itu 3: Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik. Hijrah bukan perbandingan dengan tahun baru Masehi atau Miladiah. Tahun baru Hijriah itu bukan. Kalau yang mengenang sejarah, tapi bukan hari besar, hari raya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu bukan kategori hari raya, hari besar. Justru yang kenapa hari Tasyrik yang tidak disebut merah itu diliburkan, tapi kan kita bukan untuk libur hari besar itu, bebas-bebas saja lah. Kalau yang mau libur itu. Tetap hari besar bagi umat Islam yang tahunan 3: Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik. Yang mingguan, ya ini sejarah yang tidak boleh lupakan. Jumat itu hari raya, hari besar umat Islam. Sabtu Yahudi. Hari Ahad yang biasa disebut Minggu, Nasrani. Karena Indonesia dijajah oleh Belanda paling lama, cita-cita Belanda hayang nanjerkeun hukum Belanda di Indonesia, yaitu Nasrani, maka semua unsur kelembagaan yang ada di wilayah itu harus menghormati libur hari Minggu. Maka Muhammadiyah tidak kalah bersaing. Yang lain pada subuh pagi itu ke gereja, anggota Muhammadiyah ke masjid, jihad kalau Ustaz Heri itu gitu. Jadi kita ini memang mensaingi. Sejarahnya ngaji hari Ahad dari pusat sampai ranting itu begitu. Nah ini persaingan Muhammadiyah itu ketika orang lain pakai dasi, pakai sepatu. Jadi bukan masalah yang meniru kafir. Harus pakai celana. Jadi pakai meja begitu. Tidak harus ini. Gerakan yang ke-8 juga muamalah, bahwa politik Muhammadiyah itu gerakan kita muamalah. Gerakan kita amar ma'ruf, gerakan kita nahi mungkar, gerakan kita tajdid. Ada 2, tajdid sebagai pemurnian, ada tajdid sebagai pembaharuan, ada muncul metode-metode cara lain. Yang terakhir, mungkin ini ada 10 sifat gerakan politik Muhammadiyah juga. Ini sudah dimasukkan dalam PHIWM. Mungkin untuk sementara waktu sudah menunjukkan jam 7. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kealpaan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian. Nasrul minallah wa fathun qarib. Salam. Boleh Pak, tanya boleh langsung. Tadi kalau tidak salah di awal Muhammadiyah sumber hukumnya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalam kurung Sunan Shorihah Makhlukah. Nah kalau tidak salah itu di HPP tahun 2000 di halaman 300 kalau tidak salah itu. Dan itu makna daripada makna Shorihah itu dijabarkan dengan makhlukah sebagai hujah. Jadi Shorihah itu hadis, sahih, dan hasan. Walaupun memang hasan itu di bawah sahih. Nah kemudian itu ada pola pemikiran metode ijtihad. Nah
apakah termasuk hanya dua saja dalam ada ayat pada Al-Quran dan Sunnah tanpa dimasukkan ijtihad, karena ilmu itu dinamis, hidup dan berkembang. Dulu Al-Quran dan Sunnah, lalu naik lagi jadi shahihah dan maqbulah, lalu naik lagi ada ijtihad. Nah, kalau bisa yang ketiga, apa bisa dimasukkan nggak kira-kira kalau sumbernya ijtihad? Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Di Muhammadiyah itu memang itu adalah satu metode. Metode bukan sumber. Hasil ijtihad seperti putusan fatwa tarjih itu ijtihadi, menetapkan subuh harus ditambah 8 menit itu ijtihad karena pembuatan jadwal ijtihadi, bukan dasar hukum gitu. Jadi sumber tidak dijadikan sumber, metode ijma, qiyas itu ijtihad. Kemudian ada yang lainnya bukan sumber hukum, sumbernya tetap Quran hadis. Jadi ini udah diakomodasinya di yang 8 tadi oleh Muhammadiyah, yang 8 ini sudah dimasukkan. Nah begini Pak. Nah di sini ada termasuk gerakan. Betul Pak. Ini kan kita mengambil dari hadis yang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dijadikan gubernur di Yaman. Apa yang kau ambil hukum? Dia menjawab kitabullah. Lalu kalau tidak ada, ya sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada, ijtihadu bi ra'yi. Nah ini tiga ini paket gitu, tentu sumber hukum ya. Tetapi ijtihad itu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah boleh nggak kira-kira saya menanyakan kalau ijtihad dilakukan pada sumber hukum? Iya, jadi sampai hari ini yang saya temukan itu ini adalah di fatwa ada ijtihad. PP Muhammadiyah saja yang mewajibkan, tapi kalau ada yang punya argumentasi belum meyakini diizinkan. Kalau dijadikan sumber hukum nggak boleh dilanggar, ditolak. Idul Fitri kita takbir 1 kali, itu ijtihad pusat 75, tidak boleh dilanggar. Tapi di sini karena punya argumentasi Jawa Barat, karena 75 tadi dikategorikan hadisnya doib, wah ini banyak. Iya banyak oke, darah roib kata Pak Jiwon kan gitu. Nah mungkin itu dimasukkannya tidak jadi sumber hukum. Itu versi Majelis Tarjih dan itu sudah ada dalam HPT, betul. Dalam keputusan fatwanya begitulah, seperti yang lainnya. Sementara itu mungkin adapun memang contoh sekarang dicari kalau sumber hukum mana ijtihadnya dibukaan lagi susah. Karena ijtihad itu ada spontanitas, ketika darurat spontanitas. Seperti kemarin ketika pandemi Muhammadiyah mengeluarkan fatwa boleh harusnya dirapatkan sop, direnggangkan, itu dengan dalil argumentasi yang kuat. Itu ijtihad. Ketika kita mau menggunakannya hanya sebatas pandemi, tidak bisa begitu. Ini saja, terima kasih Pak Unang memberi masukan. Mungkin bapak-bapak dan ibu itu saja yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Allahu Akbar. Kepada yang terhormat Haji Iib Samsul Arif yang telah menyampaikan tentang fiqh siasat. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ibunda dari Ibu Sunani, pimpinan Aisyah, namanya Mak Mae, pada hari Jumat sore. Kita sebagai warga Muhammadiyah
mendoakan mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala kekurangan atau kehilafannya, serta mudah-mudahan tergolong hamba Allah yang husnul khatimah. Mari kita sama-sama doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul narod wa naqihi min al kama yanqus Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, alhamdulillah di masjid ini agak ya bisa dikatakan banyak ya, karena alhamdulillah dari IPM ya, dari IPM baik putri maupun putra alhamdulillah hadir. Demikian juga perwakilan dari PD Pemuda juga alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan ortom-ortom yang lain pun bisa mengikuti contoh yang diterapkan oleh adik-adik kita ya dari IPM. Dan selanjutnya untuk pengajian minggu yang akan datang yang akan menyampaikan dari pimpinan wilayah, yaitu Kiai Haji Dr. Dadang Syarifuddin. Mudah-mudahan para bapak dan ibu sekalian bisa hadir di masjid ini, hadir mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Dadang Syarifuddin. Dan yang terakhir, di Pak Haji Maman sudah tersedia kalender Hijriah bagi yang Masehi, maaf, kalender Masehi sudah tersedia di Pak Haji Maman. Yang butuhkan dipersilakan menghubungi beliau. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah selesai, dan mari kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.